Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ikhwati a'azani wa iyyakum, kita lanjutkan membaca sebagian dari isi kitab Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Kita mengambil pasal tentang ahwalul qulubi wa aqsamuha. Hati, nutrisi yang dibutuhkan olehnya, serta pembagian-pembagian hati yang ada pada diri manusia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa lamma kana al-qalbu lil a'dha'i kal malik, perumpamaan hati bagi jasad manusia itu seperti perumpamaan seorang raja atas pasukan perangnya. Yani kamaliki fil junudi, di mana raja berhak untuk memerintahkan pasukan itu semau dirinya. Begitu pula hati. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, yaqulu a'dha'ul jasad fi kulli sabahin, yaqul a'dha'ul jasad, di tiap pagi hari anggota tubuh manusia itu berkata lil qalbi, kepada hati, ya qalb, wahai hati, alaika bi khairin, yani ilzam bi khair, wajib atas engkau berada dalam kebaikan, inna muta'alliqun bik, karena kami ini, mata, telinga, tangan, kaki, bergantung dengan keadaan dirimu. Fa in kunta fi khairin fa nahnu ala khairin. Kalau kamu baik, kami akan baik. Tapi menakjubkan kita, ikhwati a'azani wa iyyakum, di dalam ayat itu hati mengatakan wa ya lisan ana muta'alliqun bik. Wahai lisan, aku bergantung denganmu. Bila kamu baik, aku akan baik. Ketika seluruh anggota tubuh itu sangat bergantung dengan hati, bila hati menginginkan ke kanan akan ke kanan, ya bila hati menginginkan ke kiri, Allah katakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu sifat fajir, kecondongan kepada perbuatan-perbuatan dosa, wa taqwaha, dan kami ilhamkan pula sifat taqwa, kecondongan ke dalam mentaati perintah dan menjauhi larangannya Allah Taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah katakan beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, yakni memelihara jiwa itu di atas ketakwaan kepada Allah Taala. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang-orang yang jiwanya dikotori dengan perbuatan maksiat. Ternyata perbuatan maksiat yang paling banyak mempengaruhi hati adalah lisan. Sebab itu Allah disebutkan di dalam ayat tersebut, wahai lisan, aku bergantung dengan engkau. Karena itu ikhwati a'azani wa iyyakum, Rasulullah SAW mengingatkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mengingatkan tentang lisan. Ia bersumpah wa lisanu wasafatain, menunjukkan bahwasanya lisan ini sangat penting. Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah
dan percaya dengan datangnya hari kiamat, hendaklah mengucapkan perkataan yang baik. Apa maksudnya perkataan yang baik? Perkataan yang tidak melewati batasan-batasannya Allah Azza wa Jalla. Atau kalau tidak maka dia diam. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis ini beliau menyebutkan, dan hadal hadis ala hadis ini menunjukkan kepada bukti bahwasannya la yanbaghi likulli mu'min wala mu'minatin, tidak pantas bagi lelaki yang beriman atau perempuan yang beriman ayyatakallam bi kalimatin illa dhaharat fil maslahah, mengucapkan satu kata, kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Tidak layak orang beriman itu mengucapkan satu kata kecuali ia merasa yakin dan tampak nyata perkataan itu membawa kemaslahatan. Illa dhaharat fil maslahah. Kalau seandainya dia melihat memang tidak ada maslahat, itu diam lebih baik. Wa idza ra'a fi maslahatin wa fi madaratin sawa'un bainahuma fasukutu anha khairul lah. Kalau seandainya dia memandang pada satu kata yang diucapkan itu ada maslahat dan mudarat yang nilainya setimbang. Jadi kalau kita berbicara ini ada kebaikannya, tapi juga ada keburukannya. Nilai baik dan buruknya itu sama. Kata Imam Nawawi, diam itu lebih baik. Tidak berbicara itu lebih baik. Karena berapa banyak perkataan yang nilainya mubah menyeret manusia kepada yang makruh, dan tidak sedikit menjatuhkan mereka kepada perkara yang haram. Lalu bagaimana kalau seandainya perkataan itu sudah nyata di dalamnya mengandung madarat? Pasti dia akan merusak hati. Kekalamil baghi, seperti kata-kata kotor, syaitan, mencaci maki, mencela, awil ghibah wan namimah, menceritakan kejelekan orang lain, mengadu domba, menebarkan fitnah yang menyebabkan rusak agama seseorang dan semisal daripada itu. Sehingga ikhwati a'azu wa iyakum, hati yang seperti raja itu akan berubah menjadi sesuatu yang sangat ganas seperti singa yang lapar ketika lisan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dikendalikan. Rasulullah SAW menjamin orang yang bisa menjaga lisan dan di antara dua kakinya dengan surga. Man yadman li ma baina lihiyatayhi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang dia menjaminkan untukku, dia jaga apa yang di antara dua jenggotnya, yaitu apa? Lisan. Dan apa yang ada di antara dua kakinya, aku akan jamin baginya untuk masuk ke dalam surga. Ini ada kaitannya dengan firman Allah yang kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bisa memberi manfaat bagi seseorang itu harta miliknya, anak lelaki yang ia banggakan, kecuali yang datang menjumpai Rabbnya dalam keadaan membawa hati yang salim. Yang diucapkan oleh Nabi, yang mampu menjaga apa yang di antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, Nabi jaminkan baginya surga karena hatinya Allah bersihkan. Maka tadi di riwayat yang awal tadi itu, hati sangat bergantung dengan lisan seseorang. Dan bukti menunjukkan semakin orang itu hatinya bersih, maka semakin sedikit ia berbicara. Kecuali pembicaraan-pembicaraan yang mengandung kemaslahatan. Kadakwati ilallah, seperti berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, karena itu perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Karena berbicara bagian pada dakwah, maka ini termasuk yang bisa memperbaiki hati. Atau dzikrullah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina jalasa 'indana
Aku melihat Nabi SAW ketika beliau itu duduk di sisi kami. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kanat lahyatuhu, jenggotnya Nabi itu naik turun, yakni bergerak ke atas ke bawah, bergerak ke atas ke bawah, yaitu Nabi berzikir. Ini lisannya Rasulullah SAW. Kembali kepada pembahasan hati ikhwati, a'azzallahu wa iyyakum. Bahkan hati ini menjadi kunci orang itu mampu diganggu oleh syaitan atau tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menyebutkan asy-syaitan. Syaitan itu yujassisu qalba 'abdin wa yarah. Dia duduk mengawasi terus-menerus di hati seseorang, wa yaq'udu fiha. Bahkan ada setan yang bertengger di hati seseorang. Kata beliau, idza dzakarallaha khanas wa idza ghafala waswas. Kalau seandainya setan mendapati hati seseorang itu senantiasa berzikir mengingat Allah, setan akan pergi menyelinap, menjauhi orang itu. Bagaimana mungkin orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan mengganggunya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hijr, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku itu kamu tidak punya kekuatan sedikit apapun untuk mengganggunya atas mereka. Yakni kata para ahli tafsir, mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa idza ghafala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala, tapi kalau seandainya hati itu lalai. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di antara ciri lalainya seseorang itu dari berzikir mengingat Allah tabaraka wa taala, tumbuhnya kemalasan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita mendapati diri kita dalam satu hari malas baca Quran, alhamdulillah kita di bulan Ramadan semangat baca Quran. Tapi takarannya itu bukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan bersemangat, di luar bulan Ramadan semakin bersemangat. Di dalam bulan Ramadan sangat amat bersemangat, di luar bulan Ramadan tidak mengurangi semangat. Insya Allah itu takaran kebaikan. Jadi kalau di bulan Ramadan semangat, keluar bulan Ramadan malas, seolah kita mengenal Rabb cuma di bulan Ramadan saja, itu termasuk apa? Ghafil. Orang yang wa idza ghafala waswas. Ini makanan empuknya syaitan. Syaitan akan memasukkan ke dalam hati mereka waswas. Apa waswas? Ketidaktenangan, perasaan curiga, keraguan-raguan, bahkan terhadap agama Allah tidak punya keyakinan kecuali sedikit. Allah sudah menjanjikan kemuliaan dalam salat berjamaah. Allah menjanjikan kemuliaan dalam jihad fisabilillah. Allah telah menjanjikan keutamaan dalam mempelajari ilmu agama. Allah telah menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat mereka yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah. Tapi manusia ketika dia itu ghafal atau ghafil, yakni lalai, setan akan memasukkan dalam dirinya waswas. Kita buat contoh. Dahulu kita sebelum mengenal dakwah, mengenal sunnah, mengenal indahnya hidup di dalam sunnah, kita punya banyak teman. Apa saja yang kita mau lakukan, kita lakukan. Maksiat bersama, jalan menuju arah yang gak ada tujuannya bersama-sama, sampai ke jurang neraka pun mereka mau bersama-sama. Artinya banyak teman-temannya. Jadi begitu dia mengenal tentang sunnah, ketika dia mengenal tentang Islam, Allah uji dia tidak punya teman. Terasa asing dan diasingkan oleh orang-orang. Nah, ikhwati a'azalillahu wa iyyakum, timbul waswas. Apa saya ini benar? Dulu saya ke timur, ke barat, ke selatan, utara, semua kenal dengan saya dan menyapa saya. Sekarang tidak ada yang mau menemani saya, tidak ada yang peduli dengan saya. Ini was-was. Tapi kalau seandainya dirinya senantiasa berzikir niat Allah tabaraka wa taala, dia akan ingat bahwa kebaikan bukan dengan ditandai dengan banyaknya orang. Tidak, lau tutiu aksara man fil ardi la yudilluka an sabilillah.
Seandainya kamu mentaati kebanyakan yang ada pada diri manusia atau kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti akhwati a'azza wa iyyakum, penting menjaga hati, dan yang dibidik oleh syaitan, oleh iblis dan tentara-tentaranya laknatullah alaihi, itu adalah hati seseorang. Maka kemarin saya telah terangkan, syaitan tidak merasa takjub dengan orang yang sholat ruku sujud yang panjang, bahkan meneteskan air mata ketika dia sholat. Syaitan tidak takjub dengan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia bisa menangis dan membaca Al-Qurannya. Tidak. Syaitan juga tidak takjub dengan orang yang bersedekah dengan sekian banyak jumlah harta yang dia keluarkan. Tidak. Kalau hatinya itu rusak. Karena munafikun mereka bersedekah. Munafikun juga sholat berjamaah. Abdullah ibnu Umar mengatakan, aku melihat salah seorang munafik itu sholat di saf terdepan. Jadi ada orang munafik di zaman Nabi, sholatnya di saf paling depan, tapi hatinya rusak. Hatinya Allah telah katakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Lalu bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka tidak punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah, karena sudah rusak hatinya. Dia tidak beribadah kecuali untuk melihat, untuk ingin dilihat oleh manusia. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan bila mereka hendak menunaikan salat, ia tunaikan dalam keadaan malas-malasan, itu pun karena ingin dilihat oleh orang, tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Kalau begitu ya ikhwati, kita perlu mengenal aqsamul qulub, pembagian hati. Kita ringkaskan ikhwati ahwayakum. Imam Al-Muqayyim rahimahullah ta'ala kitab Ighatsatul Lahfan menyebutkan bahwa hati itu dibagi menjadi 3 bagian atau jenis hati maksudnya. Ada 3 macam hati. Pertama qalbun salim. Yang kedua qalbun mayyitun. Apa mayyitun itu apa? Mati, bangkai. Hati yang mati, yang sudah menjadi bangkai. Yang ketiga qalbun marud. Apa marid itu? Sakit. Yani antara sehat dengan mati. Nanti kita akan terangkan sedikit bila dalam bab ini. Kita rincikan pertama qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang dimaksud dengan qalbun salim al-qalbul ladzi la yanju yaumal qiyamah illa man atallah bihi kama qala ta'ala. Afwan sebentar, sebelum saya sebutkan qalbun salim itu, beliau mengatakan ingat, hati itu adalah benda makhluk Allah Ta'ala yang ada pada diri manusia, di mana tidak akan selamat di hari kiamat kelak ketika manusia berada di hadapan Allah kecuali dengan hati ini, yaitu hati yang disebut dengan qalbun salim. Untuk sudah hafal itu tadi ayatnya surat Asy-Syu'ara ayat yang berapa ya kawan? 88 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa itu as-salim? Was-salim. Apa yang dimaksud dengan as-salim? As-salim sin, lam, ya dan mim. As-salim. Yang dimaksud dengan as-salim di sini adalah as-salimu. Ini yang belajar bahasa dia akan tahu. Maksudnya adalah yang selamat, yang bersih, yang jauh dari perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Jadi disebut dengan salim menandakan pada hati itu ada sifat keselamatan. Seperti kalau antum menyebut bahasa Arab al-alim, maka dalam kalimat al-alim itu mengandung penetapan sifat bahwa dia memiliki apa? Pengetahuan. Atau al-qadir. Apa al-qadir teman-teman? Nama Allah kan ada Al-Qadir. Apa artinya Al-Qadir? Antum kok khusyuk sekali? Ana nanya sungguh-sungguh sama antum ini, dijawab. Al-Qadir itu apa? Ikhwan, antum jangan saling nggak bisa jawab. Al-Qadir itu apa?
Hah? Kalau antum diam mana diam, kita sampai selesai nanti diam. Jawab teman-teman, jawab apa itu Al-Qadir? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa Al-Qadir? Maha mentakdirkan. Sehingga diterjemahkan dengan maha apa? Berkuasa. Berarti kalau Allah disebut Al-Qadir, maka ini penetapan pada nama Allah Ta'ala sebut bahwa Allah memiliki qudrah. Allah punya kekuasaan dan kemampuan menakdirkan segala sesuatu. Maka disebut dengan hati itu qalbun salim, karena hati itu punya sifat ditetapkan bahwa dia akan selamat, yaitu yang selamat. Lawan daripada salim adalah al-marid atau as-saqim atau al-alil, yakni berpenyakit. Kalau terjemah bebasnya berarti salim itu sehat, jauh dari penyakit, jauh dari sesuatu yang membuat rusak hati itu. Ini hati yang pertama. Dan pemilik hati yang seperti ini dipastikan ada pada para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang hatinya selamat. Seluruh para nabi dan rasul hati mereka salim. Nah, dan orang-orang yang memang telah Allah pastikan mereka masuk surga. Seperti siapa? Dalam Al-Quran dulu. Siapa dalam Al-Quran yang disebutkan pasti masuk surga? Selain para nabi. Kan tadi kita sudah sebutkan. Para nabi dipastikan hatinya apa? Salim. Coba sebutkan salah satu nama. Nama. Ayo, nama orang yang dipastikan orang itu dijamin oleh Allah masuk surga. Maryam. Siapa lagi? Daraballahu masalan lil ladzina amanu. Imra'atu siapa? Fir'aun. Siapa namanya? Istrinya Fir'aun siapa namanya? Hah? Asia atau Aisyah? Asia. Iqalat rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ada hikmah kata para ulama, lihat. Orang itu ketika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu lurus, lisannya mudah memohon kepada Allah kebaikan dan keluar dari mulutnya hal yang baik. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan aku dari kejelekan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Jadi lisannya mudah untuk meminta sesuatu yang terbaik dan dia tidak minta yang baik, tidak meminta kepada Allah kecuali yang paling baik. Nah, dan tambahan kita katakan dalam masalah ini wallahu a'lam bishawab, di antara ciri orang yang hatinya sehat itu tidak meminta kecuali yang paling tinggi. Atau bila dia meminta, dia tidak pernah tinggalkan permintaan yang paling tinggi, yaitu meminta memang surga. Kalau antum belajar kitab tauhid, di sana ada bab meminta dengan menyebut nama dan wajahnya Allah. Ada bab yang menyebutkan larangan meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali meminta apa? Minta apa? Surga. Larangan meminta kepada manusia dengan menyebutkan wajah Allah kecuali meminta apa? Surganya Allah Azza wa Jalla. Dan begitu orang-orang saleh atau orang yang memiliki qalbun yang salim. Kemudian ikhwati a'udzu wa'yakum, yang kedua yaitu qalbun mayyitun. Apa artinya mayyit? Dan bangkai. Perumpamaan mudahnya begini ikhwan. Yakni qalbul mayyit itu alladzi la hayatin fiha. Hati yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan tanda hidup itu adalah zikrullah. Mengucapkan subhanallah tanda orang itu hidup. Alhamdulillah tanda orang itu hidup. Hati yang dipenuhi dengan berzikir dengan Allah, maka dia tandanya hidup. Kalau hati itu sudah mati, untuk mudah melihat bagaimana hati yang mati itu, lihatlah jasad yang mati. Kalau jasadil mayyit. Teman-teman, ikhwan fillah azza wa yakum, jasad kalau mati ketika disayat,
ketika dibelah dadanya, ketika dipotong bagian kepalanya, ketika dipatahkan tulang-tulangnya, berteriak atau tidak? Tidak. Ibnu Qayyim menjelaskan begitu hati yang mati. Hati yang mati itu ciri-cirinya kalau seandainya ada sesuatu yang harusnya hati tersakiti. Jika hati itu sehat, dia hidup. Seperti jasad yang hidup. Kalau digores oleh duri atau sembilu, maka dia luka dan dia berteriak di sana. Hati yang hidup begitu. Bila dia melihat wanita yang bukan mahramnya, hatinya tersakiti. Dia merasa cemburu. Wanita itu tidak menutup aurat karena melanggar syariat Allah. Dia cemburu. Hukum Allah dia langgar. Dia tidak bisa diam. Dia datang dan dia nasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dia nasihati agar dia memakai penutup aurat. Hati yang sehat itu ikhwati a'azzu wa iyyakum, ketika dia melihat sunnah Nabi ditinggalkan, bid'ah ditegakkan, maka dia cemburu, dia murka, dia marah. Jika dia mampu, dia akan rubah dengan tangannya. Jika tidak, dia berusaha memberikan nasihat, wejangan yang baik. Kalau ini juga tidak bisa memberikan hasil, dia tinggalkan. Dia tinggal. Ini hati yang sehat demikian. Hati yang sehat tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan dosa, memakan harta yang haram. Tidak rela orang memakan harta riba. Tidak rela judi merajalela. Itu hati yang sehat. Dia peka dengan sesuatu yang bisa mematikan hati. Tapi kalau hati itu sudah mati, hati itu bukan hanya berpenyakit, sudah mati, dia sudah mati. Seperti jasad yang tidak bisa merasakan apa-apa. Lihat istrinya keluar tidak pakai jilbab, itu biasa-biasa saja. Malah seolah-olah kebanggaan. Ia biarkan istrinya mutabarrijat. Ya, istrinya pakai kerudung tapi tabarruj, keluar rumah bersolek, memakai perhiasan-perhiasan, melangkahkan kaki dengan menghentakkan seperti perbuatan orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Ini menandakan hati suaminya ini mati. Ini mati. Kalau dia masih merasa sakit, merasa sedih, berarti masih qalbun marid, belum mayit. Ini berbahaya. Qalbun mayit ini dipastikan ada pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang sampai kematiannya dia tidak kembali kepada Islam. Itu hatinya mati. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah di awal-awalnya, bagaimana ayatnya? Innal ladina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Atas mereka kamu berikan peringatan maupun tidak kamu berikan peringatan, sama aja. Mereka tidak akan beriman karena hatinya udah mati. Hati-hati ya kalau kita mendengar ayat, mendengar hadis disampaikan, dinasihatkan buat kita, kemudian tidak merubah apa yang ada pada diri kita, jangan-jangan sudah mati. Kalau kita masih ada merasa penyesalan, berarti dia masuk kepada poin yang ketiga, yaitu qalbun marid. Yang disebut dengan marid itu keluar dari batas-batas sehat. Ibnu Qayyim yang dinamakan sakit atau penyakit itu maknanya adalah keluar dari batasan sehat. Ya, orang sehat itu, contoh misalnya, orang sehat itu suhu tubuhnya mana? Ustaz Yusuf ya? Tidak ada. Perlu tanya kepada beliau, suhu tubuh orang yang sehat itu berapa teman-teman? Ya antum paham lah ya, berapa? 36 itu ya panas tinggi ya kan? 36 itu panas tinggi. Antum kalau di luar 36 derajat itu juga panas. Suhu tubuh manusia itu kalau 36 tinggi ya kawan. Di bawah itu. Nah, ketika dia keluar dari batas suhu itu, maka dinamakan dia apa? Sakit. Demikian pula hati. Ketika hati itu suka melanggar batas-batas syariatnya Allah Ta'ala, itu tanda-tanda hatinya sakit. Suka melakukan pelanggaran terhadap batasnya Allah dan suka meremehkan perintahnya Allah Azza wa Jalla.
Allah melarang laki-laki memandang wanita yang bukan mahram. Tapi dia memandang, nonton TV yang dilihat perempuan, walaupun nonton berita, bukan dengerin berita, nonton berita. Ini sakit hatinya. Karena dia sudah tahu bahwa memandang wanita bukan mahram hukumnya haram. Kecuali uzur yang diperbolehkan oleh apa? Syariat, seperti tabib kepada pasiennya yang tidak mungkin tidak dia harus lakukan dan dalam kondisi yang daruri. Atau seperti mudarris kepada talibat, seorang guru kepada murid-muridnya jika memang diperlukan untuk melakukan hal itu. Dengan catatan untuk mereka tetap menutup apa? Aurat. Atau misalnya kalau Islam telah melarang manusia melakukan khalwat. Apa khalwat? Nah, seperti pacaran itu khalwat. Atau chatting dengan perempuan bukan mahram. Ini nasihat, terutama buat para ustaz. Nasihat terutama buat para dai di jalan Allah Azza wa Jalla. Iya, Anda punya beban yang berat. Inginnya menjawab pertanyaan dari orang-orang yang membutuhkan jawaban Anda. Tapi ingat, jangan jadikan diri Anda seperti lilin. Syaitan itu kata Allah Subhanahu wa taala, tipu dayanya sangat halus. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya syaitan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, khutuwatis syaitan akhafu min harir. Langkahnya syaitan itu lebih halus dari sutra. Antum pernah megang kain sutra, teman-teman? Pernah? Kain sutra itu kalau diletakkan di tangan kita, kainnya jatuh nggak kerasa, halus banget. Dan kata Ibnu Abbas, langkahnya setan lebih halus daripada sutra. Dai mungkin ditanya, yang bertanya akhwat, nggak harus dijawab. Antum dai sendirian, ada pertanyaan masuk ke dalam handphone antum, tidak usah dijawab. Karena tidak wajib kita menjawabnya pada saat itu. Kalau antum jawab, dibalas lagi, syukran Ustaz. Antum jawab lagi, afwan. Nah Ustaz, soal satu lagi. Antum jawab lagi, tafadhol ya ukhti. Rusak. Hati antum rusak. Khalwat. Lain. Ini juga nasihat buat apa? Para akhwat. Jangan kalian anggap ustaz-ustaz kalian itu sombong. Nanya kok nggak dijawab-jawab. Nah barangkali ustaz antum menjaga apa? Hati. Dan antum para ikhwan, jangan coba-coba belajar jadi penasihatnya apa? Akhwat. Pemuda-pemuda, saat saya mau nasihati ukhti, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang antum mau nasihatkan? Nanti dimasuki bisikan apa? Syaitan. Minimal antum nanti menjawab dengan senyum-senyum sendiri. Ketika antum menjawab, lalu akhwatnya berkata, jazakallahu ahsanal jaza. Antum tersenyum, masya Allah. Ikhwan, jadi selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita, ikhwati a'azul wa yakum. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau ketika berada di sebuah jalan, lalu ada wanita yang berkata, wahai Abu Abdullah, aku mau bertanya kepadamu. Imam Ahmad lari. Imam Ahmad lari. Itu imam siapa? Kalau kita, akhirnya mau bertanya, futul sambil nunduk-nunduk, futul. Nah, ikhwan ini hati yang berpenyakit karena khalwat hukumnya haram, Jangan langgar batasan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang terjatuh dalam pelanggaran dan itu tabiat, kadang manusia jatuh dalam kesalahan, maka hati yang sakit ini diobati dengan cara kembali kepada Allah, taubat, beristighfar. Akhi fillah azza wa yakum, adapun hati yang pertama dipastikan ada pada para nabi dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dan kemudian ini orang-orang yang beriman. Adapun hati yang kedua, qalbun mayit, dipastikan ada pada orang-orang kafir sampai kematian tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hati yang ketiga ini memungkinkan terjadi pada hati orang yang beriman. Kalau yang kedua nggak mungkin ada pada orang yang beriman. Orang beriman itu nggak mungkin hatinya mati. Yang memungkinkan bagi orang yang beriman, yang ketiga, qalbun marid. Bisa jadi hati orang yang beriman itu sakit. Maksudnya ini disampaikan untuk mengingat, jangan merasa diri kita pasti selamat.
Jangan merasa demikian. Karena maksiat di depan kita ini banyak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah sebab itu ikhwati a'azzaikum, sampai para sahabat pun tidak merasa hatinya itu apa? Selamat. Seperti siapa? Hanzalah itu menjumpai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sembari mengatakan, Hanzalah telah menjadi munafik. Wahai Abu Bakar, Hanzalah munafik. Dan beliau menangis mengucapkan itu. Ini menandakan kelembutan hati para sahabat. Dia menangis dan berkata, Hanzalah jadi munafik ya ya wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, apa gerangan yang membuat engkau jadi munafik wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, bila aku duduk bersama dengan Nabi. Dalam hadis yang lainnya, ketika kita duduk di tengah-tengah kita Nabi SAW, ia berbicara tentang perintah dan larangan. Ia menyampaikan tentang indahnya surga dan ancaman neraka, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan kita. Maksudnya, kita teringat tentang dosa-dosa, betapa kurang amal yang kita perbuat. Ingat Allah terus. Seperti kita ya apabila di masjid, di majelis ilmu, Masya Allah. Kita kalau di majelis ilmu, udah ingatan kita dosa-dosa masa lalu. Ingatan kita ternyata belum seberapa amal kita. Ingatan kita bisa enggak ya masuk surga? Selamat enggak ya dari siksa api neraka? Begitu. Kata Hanzalah, dan tatkala aku menjumpai dan berjumpa dengan keluarga dan anak-anakku, aku lupa dengan apa yang Nabi katakan. Sama dengan kita. Kita itu belum ketemu keluarga, baru keluar dari majelis ilmu. Kan minna ya ikhwati ajal wa iyyakum. Berapa banyak di antara kita, jangan lihat orang lain, kita. Berapa kali kita melakukan hal ini? Ketika ceramah disampaikan, hati kita tertunduk, air mata kita mengalir, khutbah Jumat disampaikan, hati kita tergetar, khutbah Jumat selesai, sholat Jumat selesai, ceramah selesai, majelis taklim selesai. Sudah masih di dalam masjid aja udah lupa. Bisa tertawa terbahak-bahak, ngobrol dengan temannya, lupa dengan neraka, seolah-olah dia pasti masuk dalam surganya. Oh, bukan tidak boleh tertawa, tapi itu gambaran bahwa jangan-jangan hati kita masuk kategori hati yang mana ya, Pak? Qalbun marid, hati yang sakit. Ada yang hati a'azalna wa iyyakum. Maka sebab itu Hanzalah berkata demikian. Abu Bakar mendengar ucapan Hanzalah mengatakan, aku dengan engkau sama kalau begitu. Maka Abu Bakar menangis sejenak, kemudian dia berkata, demi Allah, kita tidak akan mengusap air mata ini sampai kita bertemu dengan Nabi menceritakan hal ini. Tatkala Abu Bakar berada di hadapan Nabi, Nabi menanyakan tentang keadaannya. Abu Bakar menceritakan sebagaimana yang Hanzalah menceritakan. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, jika salah seorang di antara kalian ada di hadapanku dan tidak di hadapanku, keadaannya sama, malaikat akan turun ke jalan mengucapkan salam atas salah seorang di antara kalian. Ini kalau ada salah seorang yang seperti itu, teman-teman. Kalau ada manusia lempar terus, nggak pernah tersentuh dosa, malaikat akan turun. Berarti dia nabi. Paham? Berarti dia nabi. Nabi hatinya nggak sakit. Nabi nggak punya penyakit hati. Nabi nggak punya sesuatu yang membutuhkan jiwanya, tidak. Maka malaikat Jibril datang kepadanya. Malaikat penunggu gunung menjumpai dia. Ditampakkan beberapa malaikat-malaikat Allah di medan jihad fisabilillah. Adapun kita bukan nabi. Artinya, penulis ingin menjelaskan kepada kita punya potensi, punya hati yang berpenyakit. Cuma tinggal mengetahui porsi penyakitnya seberapa. Parah atau tidak? Kecil atau besar? Bisa diobati atau tidak? Nah, kita harus belajar melihat setiap hari hati kita ini termasuk yang mana, penyakitnya bagaimana. Dan ikhwati a'azani wa iyyakum, Allah banyak mencontohkan tentang hal-hal yang seperti ini. Atau kita pastikan, kata beliau di sini, dipastikan bahwa hati yang berpenyakit ini jika sangat amat parah sampai ditutup oleh Allah, ini hatinya orang-orang apa? Munafik. Tapi tidak bisa lagi diobati. Tapi adapun hatinya orang-orang yang beriman, maka dia bisa diobati. Ya, diobatinya dengan cara yang datang dari syariatnya Allah tabaraka wa taala.
Taib, ini pembagian hadis secara singkat. Kemudian pasal penting yaitu madakhilus syaitan ilal qalbi. Hati itu memiliki ruang-ruang, kata beliau. Dan ruang-ruang hati itu ada pintunya. Pintu-pintu hati itu bisa terbuka untuk kebaikan, dan begitu pula kebalikan. Bisa pecah pintunya itu karena sebab kemaksiatan. Nah, yang menyebabkan pecahnya pintu di ruang-ruang hati itu, ikhwati azanillahu wa iyyakum, adalah jalan-jalannya syaitan. Ini akan menjadikan sebab syaitan masuk ke dalamnya. Madakhilu syaitan ilal qalb. Jadi hati itu, ikhwati azanillahu wa iyyakum, bisa dimasuki oleh syaitan. Jadi makanya Ibnu Abbas mengatakan syaitan itu mengawasi lalu duduk dan bertengger di hati seseorang. Bila hati itu berzikir, setan akan pergi menyelinap menjauhinya. Bila hati itu lalai, setan akan masuk dan terus membisikkan waswas ke dalamnya. Oh, kama qala radhiyallahu ta'ala. Ikhwati a'udzu wa iyyakum, di antaranya wa min abwabihil 'azimah, kata Syekh Ahmad Farid hafizallahu ta'ala, di antara pintu masuk syaitan yang paling besar al-ghadbu wasyahwatu, memperturutkan emosional. Ghadab namanya, memperturutkan kemarahan. Teman-teman, marah boleh tidak? Akhi, ana bertanya kepada antum, marah boleh tidak? Boleh. Tapi memperturutkan kemarahan dan menjauhkan dari mengingat Allah Ta'ala, ini enggak boleh. Ada kemarahan yang dituntut harus marah. Kita harus bisa membedakan. Ada kemarahan yang dituntut harus marah. Misalnya Behwan, marah karena Allah ketika melihat perbuatan maksiat. Kita marah melihat anak kita enggak salat, usianya sudah 10 tahun, pukul yang berbentuk pendidikan agar dia mau salat, turut pahala. Kita marah karena Allah ketika melihat orang berbuat sesuatu yang diharamkan, makan riba, bermain judi, memakan harta anak yatim, menipu dan semisalnya. Lalu kita ingin merubah kemungkaran yang ada pada dirinya. Ini kemarahan yang baik. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus ini adalah kemarahan yang tidak dikaitkan dengan urusan syariat. Sekecil apapun itu pintu syaitan. Akhirnya azza wa yakum, suatu ketika Ibnul Ma'in rahimahullah ta'ala berjalan dengan beberapa muridnya, lalu ada menjumpai di jalan itu kotoran, maksudnya orang yang buang kotoran, atau dia menjumpai kotoran di situ. Tiba-tiba muridnya itu marah dengan mengatakan, tidak punya adab, buruk yang buang kotoran di sini. Padahal kita katakan ya hadirin, marah ketika itu boleh, tapi Ibnu Ma'in mengatakan la taghdab, innal ghadba minasy syaitan. Jangan kamu luapkan emosimu, karena meluapkan emosi bagian datangnya dari bisikan syaitan. Loh, kan tapi ada hadis yang menyebutkan jauhilah olehmu dua perkara yang bisa mendatangkan laknat. Salah satunya adalah buang kotoran di tengah jalan. Kata Ibnu Ma'in, tidak tepat kamu menempatkannya. Kenapa? Kalau ada orangnya kamu marah, marahmu karena Allah. Faham maksudnya kan? Tapi kalau seandainya ada orang buang kotoran di jalan, orangnya sudah nggak ada, kotorannya yang ada, antum mau marah sama siapa? Nggak manfaat. Maka yang lebih bermanfaat kata Ibnu Ma'in, ambil sesuatu, tinggalkan, amalkan hadisnya Nabi. Kita tahu nggak, iman punya cabang. Kata Nabi SAW, tertingginya kalimat la ilaha illallah, terendahnya apa? Kenapa tidak yang ini diambil? Itu kan penghalang jalan. Ambil sesuatu, buang. Subhanallah. Lihat para ulama, ketika dia menasihati menasihati muridnya punya dalil. Tapi kita tahu orang alim punya dalil yang lebih dalam dalam masalah ini. Memang nggak dilarang marah dengan orang yang buang kotoran, tapi dilihat maslahat dan mudaratnya. Dan beliau menyebutkan ada pintu syaitan di sana. Kemarahan yang nggak bisa merubah orang menjadi baik, itu pintu syaitan.
Kemarahan yang tidak membuat orang yang dimarahi itu menjadi baik itu pintu syaitan. Maka beliau katakan la taghdab innal ghadaba minasyaitan. Ini hadis Nabi. Jangan luapkan emosimu. Meluapkan emosi itu datangnya dari bisikan apa? Syaitan. Jangan melihat kisah ini saja. Coba lihat diri kita. Kita sering begini ya kawan. Karena kita marah. Kemarahan kita itu gak bisa merubah apa-apa. Gak merubah apa-apa. Istri kita melakukan pelanggaran, kita marah. Tapi kemarahan kita bukan diungkapkan di hadapan istri kita biar berubah. Tidak. Marahnya di kamar mandi. Banting apa namanya? Hah? Nah, ketahuan sekarang. Banting gayung misalnya. Mukul tembok. Itu pintu syaitan. Hatinya berkecamuk berpikir, ini kayaknya tolak ini. Tolak. Cuman karena dia masuk kategori ikatan suami takut. Gak berani ngomong di hadapan suami. Coba kalau dia ngomong di hadapan istrinya, saya marah kepadamu karena Allah. Perbuatanmu melanggar syariat Allah. Aku tidak suka karena Allah tidak menyukai yang demikian itu. Jika kamu tetap dalam kondisi seperti ini, barangkali aku akan ceraikan kamu. Itu lebih utama. Karena bisa merubah orang itu dan ingat, oh iya, saya salah. Tapi kalau antum marah, saya marah, kita marah di kamar mandi, mukul tembok, rugi, tangan kita sakit, kena bisikannya apa? Benar ucapannya beliau. Khati'an wa yaqada wasyahwat. Apa syahwat itu ya, Pak? Apa sih arti syahwat? Yang sudah pernah belajar, syahwat itu apa? Iya, terjemahnya hawa nafsu. Tapi yang saya maksud, apa sih pengertian syahwat? Syahwat itu apa teman-teman? Yang bisa angkat tangan. Apa syahwat? Masih ada waktu 5 menit. Syahwat itu segala perkara yang memalingkan manusia dari berzikir mengingat Allah, itu syahwat. Apapun yang membuat kita lalai dari Allah itu syahwat, ikhwatillah. Kalau seandainya syahwat itu tidak memalingkan dari Allah Azza wa Jalla, ini syahwat yang terpuji. Maaf, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Mengumpuli pasangan hidup itu syahwat. Tapi karena mengingatkan kita kepada Allah. Mengingatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum mau mengumpul istri membaca doa. Apa doanya, Pak? Ya, begitulah, Pak. Allahumma janibna syaitan. Minta perlindungan dari Allah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Maka ini bukan syahwat yang terlarang. Tapi kalau ikhwafillah aslu'ayakum, ini ikhwan, Ustaz ingin nikah. Iya. Akhwat direnteng. Tahu direnteng? Apa direnteng itu teman-teman ya? Lihat dulu yang ini, kayaknya ini kurang. Pindah lagi yang itu, kayaknya ini kurang. Pindah lagi yang ini kurang. Sampai sekian akhwat direnteng semua dilihat. Ini syahwat yang tercela ini, alhamdulillah. Ini syahwat. Karena orientasinya sesuatu yang memalingkan dari mengingat Allah. Itu apa dia berpikir begitu terlalu panjang? Karena pada saya kalau dia sudah melihat bahwasanya akhwatnya baik, saleh, zahirnya, khalas sudah nikahi. Antum masih merasa kurang, antum tambah lagi 1. Antum masih kurang, antum masih boleh tambah 2 lagi. Berarti itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum cuma pandengin, lihatin syahwat yang tercela, faham tuh? Maka ikhwati, nah syahwat itu pintu setan yang besar. Di antara bentuk syahwat adalah apa ya, kawan? Semangat di dalam memperturutkan keinginan perut. Ini bulan Ramadan. Saya sering mengulang-ulang di majelis saya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Rasul menyebutkan makanan sahur terbaik apa teman-teman? Nikmat sahurul mu'min tamar. Berbukanya Rasulullah ketika beliau berpuasa apa teman-teman? Rutab atau apa? Tamar atau air minum, air putih. Lihat sederhananya Nabi. Tidak memperturutkan syahwat. Kita bagaimana ya? Saya katakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Selama ini ternyata kita keliru. Hadis sering dibacakan, tapi kita suka melalaikan. Tidak perturutkan, masya Allah.
ada yang kambing guling, habis kambing guling nasi kebuli, habis nasi kebuli, Allahul musta'an. Bukan tidak boleh. Ini enggak mengharap Ustaz ini bikin dagangan enggak laku. Bukan begitu enggak. Maksudnya begini teman-teman. Maksudnya begini ikhwati azwajakum. Boleh itu boleh, tapi jangan perturutkan. Jangan perturutkan. Yang ada dinikmati, yang enggak ada khalas sedih. Karena kita berpuasa untuk mengendalikan apa? Syahwat. Ternyata ada hikmah toh ketika kita makan dengan apa? Kurma. Zaid bin Sabit pernah makan sahur bersama Nabi. Habis makan sahur langsung berdiri sholat. Pertanyaan saya, Nabi bersiwak nggak ketika itu? Enggak disebutkan Nabi bersiwak. Kenapa? Karena tamr itu tidak mengeluarkan bau. Rasanya lezat, tidak berbau. Nabi berbuka, kata Anas bin Malik, tidak Nabi itu menuju masjid mengimami manusia kecuali beliau makan dengan beberapa butir rutab. Rutab nggak bau, tapi rasanya lezat. Paham nggak maksudnya, kawan? Coba kalau kita berbuka dengan gorengan, bakso, atau kambing guling yang pakai bawang, sahih? Meninggalkan bau tidak? Antum salat. Ternyata ikut sunnah Nabi itu, masya Allah, la quwwata illa billah. Itu menjauhkan kita dari syahwat. Nah, ini baru sebagian contoh. Insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi karena waktunya sudah habis. Contoh bukunya seperti ini. Bagi yang nanti punya buku terjemahan seperti ini, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Sarif. Saya rasa demikian. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Karena jatah pertemuan kita 3 kali ya. Sebulan. Hah? Kok banyak banget? Bukan 3 kali ya? Benar 10 ini? Nanti sisanya bulayla lah. Sampai di sini mohon maaf bila ada salahnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.